Hai sahabat, selamat datang di podcast Save the Children Indonesia. Podcast ini direkam melalui sambungan telepon untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Di episode kali ini bareng Jenan Arum Salsabila dengan topik menjaga alam dan mengurangi sampah plastik di konser musik. Seperti yang kita tahu, bumi itu kan semakin lama semakin menua. Dan sering banget bumi itu sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda kalau bumi itu perlu pertolongan dari kita. Dan kita tuh harusnya lebih serius dalam menjaga alam di sekitar kita. Sebagai anak muda nih, pasti kan pernah kan ya datang ke konser musik atau ke festival-festival acara tertentu. Biasanya nih, itu tuh kayak sering banget ditemukan sampah yang berserakan di mana-mana. Entah itu kalau kita bawa makanan dari luar ya, atau mungkin kita beli jajanan-jajanan di daerah atau area konser tersebut, itu kadang-kadang tuh kayak sering banget nemuin sampah plastik di mana-mana. Dan itu tuh bikin suasana jadi jorok dan gak ramah lingkungan. Malah terkadang dari kitanya itu susah juga nyari tempat sampah yang ada gitu loh di sekitar tempat tersebut. Nah, kayak ini perlu banget ya dipikirin ketika mengadakan konser atau festival-festival acara tertentu tuh kita nggak hanya mementingkan keseruannya, entertainmentnya, dan senang-senangnya aja, tapi kita juga penting banget untuk memikirkan waste manajemennya ketika kita mengadakan konser-konser atau acara-acara festival tertentu. Selain itu, dari kitanya sendiri itu perlu punya kepedulian tersendiri. Kita tuh harusnya sadar kalau sampah yang kita bawa adalah tanggung jawab pribadi. Karena sedihnya tuh gini, ada beberapa orang yang masih punya mindset, loh ini kan petugasnya yang harusnya bertanggung jawab. Sebenarnya cara berpikiran kayak gitu tuh kurang tepat. Karena ketika banyak orang yang memiliki cara pandang yang seperti itu tuh bakal memproduksi lebih banyak sampah lagi. Jadi itu kadang kalau kita misalkan habis beli jajanan nih, ya udah ditaruh di pinggir jalan gitu aja gitu loh, karena udah berpikiran kalau nanti ada petugasnya yang bersihin. Sebenarnya itu adalah mindset yang salah. Makanya dari kita tuh perlu banget untuk menanamkan mindset bahwa sampah yang kita bawa adalah tanggung jawab kita juga. Tapi di antara dilema sampah-sampah yang ada di konser musik dan hal-hal yang berkaitan dengan menjaga alam, untungnya tuh masih ada orang-orang yang peduli dengan bumi kita. Nah, sekarang kita ini sedang bersama salah satu anak muda yang aktif dalam menjaga alam, khususnya mengurangi sampah plastik di konser musik. Kita langsung kenalan aja yuk. Hai Aya. Halo Kak. Nah, Aya, sekarang kesibukannya apa aja sih? Aku sekarang kesibukannya kuliah sama main sih. Main ya. Oke, Aya, kira-kira kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menjaga alam akhir-akhir ini apa aja? Kegiatan tentang menjaga alam ada beberapa sih Kak. Cuman sekarang tuh kemarin yang terakhir itu aku tuh baru kerjasama bareng Aksi Jabar Tangguh. Yang gerakan itu didukung oleh Save the Children dan Google. Nah, di sana itu kayak aku ngebikin satu campaign gitu tentang aksi mengurangi sampah plastik. Oke. Nah, kamu tuh apa sih yang bikin kamu tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berfokus dalam menjaga alam? Ya jadi aku tuh kan emang anaknya tuh suka banget main di outdoor gitu Kak, kayak main-main di alam. Nah kebetulan juga aku tuh anggota pecinta alam awalnya. Oh gitu. Terus udah gitu selama aku berkegiatan di alam tuh aku suka mikir gimana ya kalau misalnya tahun-tahun ke depannya aku nggak bisa main lagi di alam gitu loh Kak. Soalnya kayak sekarang kalau aku mau panjat tebing karena domisili aku di Bandung, aku kan harus pada larang. Sedangkan tebing Citatah itu udah mulai habis deh. Terus udah gitu sungai-sungai yang ada di daerah Jawa Barat pun sekarang debit airnya udah mulai sedikit kan Kak. Dan selain debit airnya yang sedikit tuh sudah pada kotor gitu. Jadi kalau misalnya aku mau main arung jeram kan kayak susah juga. Terus sekarang kalau misalnya aku
nyari-nyari daerah-daerah untuk camping kayak gitu, kebanyakan tuh aku suka banyak ngelihat sampah gitu loh, jadi nggak nyaman gitu Kak. Makanya dari situ tuh aku jadi mikir kalau misalnya tempat main aku ini tuh rusak dan kedepannya nggak bakalan ada lagi, gimana gitu aku bakalan nanti mainnya. Dan dari situ pun aku kayak mikir, oh kalau misalnya aku suka main di alam, ya aku pun harus berkomitmen untuk jaga alam gitu Kak. Oke, iya sih sebenarnya aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Kalau misalkan aku pergi ke apa itu namanya ke hutan atau ke tempat-tempat alam, itu tuh kadang tuh suka nemuin sampah-sampah biasanya. Apalagi apalagi tempat yang sempat viral gitu di internet, tempat-tempat alam atau mungkin terkenal karena film, terus tiba-tiba orang banyak yang ngunjungin, terus tiba-tiba sebelumnya tuh tempatnya kayak masih murni, masih alami, terus lama-lama kok aku ngeliat loh kok jadi banyak sampah gitu ya. Jadi banyak sampah. Bener. Nah, terus kalau dalam menjaga alam nih, kamu ngalami suatu tantangan gak sih dalam kegiatan-kegiatan kamu? Sebenarnya kalau misalnya tantangannya sih kayak misalnya kalau aku lagi berkegiatan di alam gitu, kan bukan aku yang buang sampahnya ya Kak. Cuman dari situ kayak kita tuh suka jadi karena pas kita datang kita yang ngelihat sampahnya, jadi kayak kita harus ngebersihin lagi si sampahnya. Terus udah gitu kayak tantangan lainnya tuh kalau misalnya kita kan semua kita tuh digabung di pecinta alam, tapi nggak semuanya sadar akan alam kan Kak, maksudnya akan tentang kebersihan alam, kita harus jaga alam. Dan tantangan besarnya tuh nggak semua teman-teman aku tuh tergerak juga untuk sama-sama mengutin sampah yang bukan kita yang nyampahnya gitu loh Kak. Jadi karena itu sampah bekas orang lain, mereka mikirnya ya udah biarin aja, bukan bekas kita ini gitu. Nah itu jadi tantangan besar banget sih buat aku, karena untuk ngajak teman-teman aku sama-sama ngebersihin lingkungan yang kita mau pakai itu, mereka kadang males gitu loh Kak, karena itu bukan sampah dari yang kita buat gitu. Oke. Iya sih, karena kadang-kadang tuh untuk menanamkan kepedulian kepada orang lain itu nggak segampang itu sih, butuh usaha yang sangat lebih. Oke, kan aku denger nih kamu juga menginisiasi program mengurangi sampah plastik di konser musik. Nah itu kenapa sih kamu bisa sampai terpikirkan untuk melakukan inisiasi tersebut, dan kira-kira apa aja sih tantangannya? Jadi itu kan Kak, awalnya kan aku tuh suka main tadi kan, aku di saat aku suka main itu aku tuh suka datang ke konser-konser musik atau festival-festival yang lagi hits sekarang gitu. Nah tiap aku datang ke acara musik atau festival itu tuh aku ngeliat banyak banget sampah Kak di situ, dan kayak aku nyari tempat sampah pun susah, kalau ada pun kayak cuman 1 atau 2 tempat sampah gitu, padahal kan sebenarnya itu orang ribuan tuh di situ. Dan bener. Mereka tuh pada beli makanan yang pakai botol plastik ya, kayak minuman boba gitu. Terus misalnya kayak mereka pakai styrofoam buat tempat makannya dan lain sebagainya, dan mereka tuh nggak tahu kan harus buang di mana karena emang nggak ada tempat sampahnya juga. Nah akhirnya mereka jadi buang sampah sembarangan kan, dan itu pun ngebuat aku jadi nggak nyaman gitu loh Kak di konsernya. Karena mungkin waktu itu aku punya satu kejadian lagi nonton konser rame-rame sama temen, karena ada sampah jadi kita kepleset gitu loh Kak. Aduh. Dan itu kan nggak kayak jadi ngerusak mood gitu kan. Nah akhirnya aku tuh terpikir kayak kalau misalnya kita ngelakuin gerakan buat ngingetin teman-teman kita untuk buang sampah di tempatnya pas konser gimana ya. Cuman kan pas aku lihat juga emang ternyata masih dikit banget tempat sampah yang disediain panitia gitu. Jadi akhirnya dari situ aku mulai tergerak, gimana kalau misalnya kita campaign sambil nyediain tempat sampah gitu loh Kak. Jadi pas nanti kita campaign, orang-orang bisa langsung ayo buang sampahnya di sini gitu loh. Jadi kemarin aku kepikirannya tuh untuk ngelakuin itu, dan ternyata Aksi Jabar Tangguh ini bisa kayak bisa jadi suatu media buat aku nyalurin apa yang aku pikirin ini gitu loh Kak. Oke. Kemarin kegiatan pada saat Aksi Jabar Tangguh itu kegiatannya ngapain aja sih? Kalau kegiatan Aksi Jabar Tangguh yang di festival musik kemarin itu kegiatannya tuh kita tuh campaign Kak.
Jadi campaign ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya pentingnya buang sampah pada tempatnya. Karena kan waktu kemarin tuh sekitar bulan Februari lagi masih anget-angetnya yang kejadian banjir itu kan Kak. Banjir yang di Jakarta itu. Nah, aku tuh coba nge-campaignin di situ untuk buang sampah pada tempatnya. Karena kan maksudnya kita ngelihat kemarin bencana yang ada di Jakarta tentang banjir itu banyaknya karena sampah juga kan Kak, karena pembuangan sampah sembarangan. Iya benar. Nah dari situ kita cobain campaign di situ, ngajak orang-orang, dan yang campaignnya tuh anak-anak muda juga kan Kak. Jadi maksudnya kita yang hadir di konser pun kayak merasa oh teman kita nih yang ngingetin. Terus udah gitu di konser musiknya itu kita tuh ngebuat ada 6 tong sampah gitu, tapi tong sampahnya tuh kayak bukan tong sampah biasa gitu loh Kak. Jadi kita ngebuat desain buat tong sampahnya biar orang tertarik gitu untuk buang sampah di situ. Dan pas malam pun tong sampahnya tuh kelihatan nyala, jadi orang-orang nggak bingung gitu loh mau buang sampah di mana gitu. Nah, ketika kamu sedang melaksanakan campaign tersebut, kira-kira reaksi anak muda yang lain itu gimana sih? Antusias kah atau gimana? Nah, awalnya kan kayak teman-teman aku tuh semuanya rata-rata emang belum pernah campaign Kak waktu itu. Ada sekitar 20 orang yang campaign. Nah, setahu aku tuh dari 20-20-nya tuh belum pernah ada yang campaign terjun langsung ke masyarakat gitu loh Kak. Jadi awalnya mereka tuh merasa kayak ada yang canggung, terus ada yang malu juga mungkin karena kan banyak teman-temannya di situ. Tapi lama-kelamaan karena aku yakinin nih ke mereka kalau misalnya kita ini lagi berbuat baik dan kita itu lagi ngelakuin aksi nyata gitu loh Kak, untuk sama-sama melindungi alam. Nah dari situ akhirnya aku ngelihat, aku seneng banget kayak mereka udah mulai pede gitu loh untuk ke orang-orang. Dan akhirnya awalnya sih kalau aku lihat, aku perhatiin, karena aku kan keliling ya Kak, kayak orang-orang kayak ngeliatin apaan sih nih orang gitu, kayak ada apa gitu. Tapi lama-lama karena kita keliling untuk ngambilin sampah, mereka kan ngelihat kayak anak muda yang teman-teman kita juga pada ngambilin sampah dan buang sampah pada tempatnya, ya kenapa kita harus nyampah sembarangan. Dan senengnya banget tuh jadi banyak banget orang yang sadar buang sampah pada tempatnya. Dan pas festival itu tuh si sampah yang ada di bukan daerah tong sampah tuh berkurang banget gitu loh Kak, aku lihat dari festival-festival sebelum-sebelumnya gitu. Oke, keren sih sebenarnya kegiatannya. Nah, kalau dari campaign kamu kemarin, kira-kira hal yang paling seru deh, yang paling bikin kamu semangat dan senang, itu apa? Yang bikin paling aku seneng tuh karena kan ini kita ngelakuin hal baru, dan jadi salah satu tantangan juga kan buat kita. Dan yang pas bikin aku senengnya banget tuh di saat aku ngelihat orang-orang tuh mulai sadar buang sampah pada tempatnya juga gitu loh. Karena kan kita keliling-keliling ya Kak, terus kita setiap kita ngasih kita keliling tuh bawa tong sampah juga. Nah mereka tuh kayak langsung antusias untuk ngejar kita buang sampah. Terus udah gitu kita ngelihat mereka jadi kayak emang pengen buang sampah pada tempatnya. Dan itu sih yang ngebuat aku seneng banget. Yang bikin kita semangat tuh karena oh berarti apa yang kita campaignin tuh berhasil gitu loh. Nah menurut kamu apa sih yang bikin orang-orang antusias untuk jadi lebih sadar bisa membuang sampah pada tempatnya? Jadi kan waktu itu kita emang sebelumnya ngasih edukasi juga, dan kita emang ngepromoin di Instagram kita tentang di Instagram tuh banyak kayak info-info grafik tentang bahaya-bahaya sampah gitu. Terus pas kita lagi jalan pun, kita lagi campaign, kita sambil ngejelasin juga ke orang-orang apa bahayanya buang sampah sembarangan. Dan yang kayaknya dari situ mereka mulai sadar karena yang ngingetinnya kayak teman sebaya gitu loh Kak. Bukan diingetin sama orang tua atau kayak dengan dalam paksaan kamu harus buang sampah pada tempatnya, nggak kayak gitu loh Kak. Jadi kita kayak ngasih info dulu apa sih bahayanya, dan kayak kita sih waktu itu niatnya emang pengen mereka biar sadar sendiri dengan kita nyontohin juga kan ke mereka. Nah udah gitu karena mereka ngelihat kita ngambilin sampah, dan kita tuh ngambilin sampahnya maksudnya bukan kayak kita anak muda dan bukan kayak petugas sampah gitu loh Kak. Kita tetap sambil nonton konser, jadi kan kayak
jarang-jarang nih ada anak-anak apa istilahnya kayak anak-anak yang suka gaul nonton konser tapi dia peduli nih sama sampah-sampah sekitar. Jadi mungkin dari situ aku tanya ke teman-teman aku juga sih kayak kok keren mau ngambilin sampah. Jadi mereka tergerak juga gitu loh Kak buat ikut sama buang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, ketika kamu mengkampanyekan kegiatan kamu itu, pernah nggak sih dapat tanggapan negatif dari orang lain? Sejauh ini sih aku belum pernah dengar langsung ya kan tanggapan negatifnya. Soalnya mereka sih kayak happy aja ngeliat kita ngelakuin gerakan ini. Oke. Nah, kamu punya nggak sih kayak gambaran ke depan tentang sampah dan konser musik untuk beberapa tahun ke depan? Misalkan, apa sih harapan kamu tentang campaign sejenis ini, terutama berkaitan dengan sampah plastik dan konser musik? Oh ya, aku tuh pengennya kan, jadi aku pernah beberapa kali jadi panitia di konser musik ya Kak. Nah, di situ itu emang aku belum pernah nemu sama sekali ada panitia yang concern tentang sampahnya. Padahal itu salah satu hal yang ngebuat salah satu yang ngebuat masalah gitu loh after festivalnya buat panitia itu. Dan aku berharap sih dengan adanya kayak gini siapapun yang nantinya bakalan ngadain festival musik atau konser-konser gitu atau mungkin juga festival makanan, mereka lebih concern kali ya Kak untuk tentang penanggulangan sampah yang ada. Kalau misalnya emang mereka nggak bisa menangani si sampah itu sendiri, mungkin mereka bisa nyari bantuan kayak kemarin yang kayak campaign ini, mungkin nanti bisa juga kerjasama sama Aksi Jabar Tangguh buat sama-sama campaignin untuk buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Dan aku sih pengennya untuk nanti kedepannya tuh di konser-konser musik itu lebih banyak lagi tempat sampah. Dan sebenarnya kalau misalnya harus ada juga sih Kak kayak orang-orang yang menggerakkan kayak aksi kita kemarin itu di Aksi Jabar Tangguh. Aku sih pengennya untuk festival kita bisa Aksi Jabar Tangguh ini kedepannya bisa ikut di festival musik lainnya gitu loh Kak. Nah, aku kan sering ngeliat nih di media sosial atau TV, nggak hanya festival musik sih, tapi kayak kegiatan yang mengundang banyak publik itu tuh biasanya menghasilkan sampah, entah sampah kotak, kayak kotak-kotak snack atau botol-botol minuman. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kan mereka banyak memproduksi sampah. Gak hanya ini deh, gak hanya festival atau kegiatan publik, kayak kita pun juga setiap kali kita lagi lebaran sholat id gitu kan, biasanya kan banyak banget tuh sampah koran-koran dan lain sebagainya gitu kan. Nah, menurut kamu nih, apa sih yang perlu diperbaiki? Sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masingnya Kak. Karena kan mungkin untuk sistem dan lain sebagainya kita udah, maksudnya pemerintah pun udah coba mengingatkan, mungkin si panitia pun udah coba membuat berbagai macam aturan untuk buang sampah pada tempatnya dan menempatkan si kayak kalau misalnya sholat id koran-koran gitu dibuangnya di mana sebenarnya kan udah banyak ya Kak aturan-aturannya. Cuman yang diperluin sekarang tuh dari kesadaran dari kitanya, karena percuma aja pemerintah atau orang-orang tuh menggalakkan buang sampah pada tempatnya kalau misalnya kitanya sendiri tuh masih kayak nggak peduli gitu dengan hal itu. Karena sekarang pemerintah juga banyak kan Kak ngeluarin aksi-aksi yang untuk pengurangan sampah terus buang sampah pada tempatnya, tapi itu tuh nggak work 100% gitu Kak, karena emang aku pikir sih masyarakat masih belum sadar kenapa sih kita harus buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Iya, jadi berarti balik lagi sama kesadaran masyarakat kita masing-masing ya. Kesadarannya. Iya. Benar-benar. Nah, kamu apa nih rencana kedepannya dengan Aksi Jabar Tangguh? Rencana kedepannya sih aku pengen buat campaign lagi sih Kak, dan lebih aku pengen campaignnya tuh bukan campaign yang gimana, kan kita tahu campaign yang ada sekarang tuh rata-rata memaksa, apalagi maksudnya dari instansi-instansi yang serius gitu, campaignnya kan maksudnya kayak harus buang sampah gini. Aku sih pengennya kayak pertamanya ngasih edukasi dulu, kenapa sih kita harus buang sampah pada tempatnya, terus kayak apa sih yang bisa kita
sebabin kalau misalnya kita buang sampah sembarangan. Terus efek dan dampaknya, aku sih pengennya ngasih dulu sih ilmu-ilmu itu gitu ke orang-orang, Kak. Dan aku pengennya Aksi Jabar Tangguh ini nantinya jadi semacam gudang informasi gitu loh, Kak. Oke, jadi kamu pengen kegiatan Aksi Jabar Tangguh itu bukan cuman hanya campaign yang menyuruh atau apa, tapi kamu juga ingin ada edukasinya gitu, jadi orang-orang tuh bisa lebih sadar gitu ya berarti. Iya, benar banget. Nah, pertanyaan terakhir nih, pesan untuk anak muda lain yang mendengar podcast ini apa nih? Ya pesan aku buat teman-teman aku, kita sebagai anak-anak muda di sini tuh harus lebih peka sama alam. Karena sekarang kan kita udah mulai lihat ya alam kita tuh, maksudnya bumi kita udah mulai tua, udah istilahnya sering banget sakit-sakitan. Dan kita sekarang udah ngeliat banget banyak kode-kode yang alam kasih ke kita. Kayak mungkin misalnya kalau dikaitin dengan fenomena yang ada sekarang nih kayak COVID-19, alam tuh sebenarnya pengen kita, karena sekarang kita di social distancing ya, Kak. Jadi kayak bener. Alam tuh pengen kita berhenti dulu, kayak rehat sejenak lah kita untuk istilahnya kayak menyakiti alam dengan kan kalau misalnya kayak kemarin banyak polusi, sekarang karena kita ada social distancing semua pada di rumah, ternyata efek baiknya polusi berkurang kayak gitu kan. Nah mungkin itu salah satu sign dari alam gitu loh, Kak, untuk ayo dong mulai perhatiin aku gitu lah. Oke, benar. Jadi aku pengen bilang ke teman-teman aku sekarang untuk ayo kita mulai pahami kode-kode yang alam kasih. Kayak kemarin banjir dan lain sebagainya, itu tuh kode gitu dari alam. Alam tuh pengen kita ngejaga dia juga. Karena kalau misalnya kita jaga alam, alam juga bakalan jaga kita gitu, Kak. Iya, benar-benar. Oke, Aya, terima kasih banget loh atas ilmunya dan pengalamannya. Dan itu tadi obrolan kita dengan Aya dari Aksi Jabar Tangguh. Terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Tadi kita sudah berbincang banyak hal mengenai menjaga alam dan mengurangi sampah plastik di konser musik. Kita tadi sudah mendapatkan banyak banget ilmu dari pengalaman Aya seputar bagaimana peran Aya beserta teman-temannya dalam menginisiasi mengurangi sampah plastik di konser musik. Sebenarnya itu dimulai dari hal yang simple banget, yaitu hobinya Aya melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Ketika Aya sedang menjalankan hobinya di alam terbuka, Aya tuh menemukan kok di alam terbuka seperti ini banyak banget ya sampah-sampah berserakan, banyak banget plastik-plastik yang ada di alam ini. Nah, akhirnya mulai dari situ kepedulian Aya mulai muncul. Setelah Aya tergabung di Aksi Jabar Tangguh, Aya mulai mengubah idenya menjadi aksi nyata. Jadi hal-hal yang awalnya Aya resahin itu kayak misalkan banyak sampah plastik di mana-mana, akhirnya Aya tuangkan dalam program kampanye untuk mengurangi sampah plastik di konser musik. Dan ternyata melalui kegiatan itu banyak banget yang Aya dapatkan seperti pelajaran-pelajaran bagaimana sih cara menginfluence orang lain, terutama anak-anak muda untuk lebih bisa menjaga sampahnya ketika berada di konser musik, terutama untuk mengurangi sampah plastik. Sebenarnya kita sebagai anak muda juga bisa melakukan hal yang sama. Kita tuh sebaiknya sebagai anak muda mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif yang bisa berpengaruh sama orang di sekitar kita. Sebenarnya untuk memulai hal-hal positif itu bisa dimulai dari kita sendiri. Kita bisa mengubah hal-hal yang negatif yang sering kita lakukan. Contoh, cuek terhadap lingkungan sekitar kita, membuang sampah pada tempat yang tidak sesuai. Kita tuh bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Untuk memulai hal-hal yang positif seperti itu, kita tuh harus memulainya dengan rasa peduli. Sama seperti Aya, awalnya tuh suka sama alam, terus tiba-tiba menemukan loh kok di alam banyak sampah, terus habis itu akhirnya lama-lama Aya peduli dan
mengubahnya menjadi kegiatan positif. Nah, kita juga bisa seperti itu. Kita mulai dari apa sih yang bikin kita risih? Contoh nih, kok banyak plastik ya di sini? Kenapa rumah aku atau daerah aku kok sering banjir ya? Ya udah, kita mulai mengubahnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan bahan-bahan plastik dan lain sebagainya. Gak hanya konser sih sebenarnya. Kalau tadi kan kita tuh bercerita tuh tentang pengurangan sampah plastik ketika konser. Nah, sama halnya dengan kayak di restoran fast food atau mungkin di bioskop. Ketika kita jalani sama teman kita, terus kita meninggalkan sampah-sampah makanan yang kita bawa, kita tinggal gitu aja, itu tuh sebenarnya hal-hal yang kurang baik. Kita tuh coba deh untuk mengubah hal tersebut menjadi lebih positif, seperti ketika kita membawa makanan ke bioskop atau ketika kita makan di restoran fast food, kita bisa membuang sampahnya secara mandiri. Karena ini kan sebenarnya sempat viral kan ya di media sosial. Terus aku pernah juga baca beberapa pendapat dari orang-orang kalau loh, itu kan sebenarnya tugas dari petugas kebersihan, itu kan kewajiban mereka. Tapi menurut aku hal-hal yang seperti itu bisa kita ubah nih. Kita bisa mengubah mindset tersebut menjadi sampah yang harusnya dibersihkan oleh petugas kebersihan. Kita harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi sendiri, agar kita bisa mengurangi beban petugas tersebut, sekaligus kita juga bisa pelan-pelan menimbulkan rasa kepedulian terhadap sekitar kita. Nah, itu dia tadi perbincangan seputar menjaga alam dan mengurangi sampah plastik di konser musik. Saya Jenan Arum Salsabila pamit, sampai jumpa.